Latar belakang Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden, tuh 5 Juli. Latar belakangnya apa? Kegagalan. Iya, ada kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950, ya. Jadi anggota konstituante itu mulai bersidang pada November ya, tahun 5, dia mulai ya, tahun 56 ya. Jadi sampai 58 itu belum berhasil merumuskan undang-undang gitu. Karena ini kelamaan nih, dari 56 sampai tahun 58 nih belum jadi-jadi. Ya udah, akhirnya keluarlah dekret. Iya, 5 Juli itu ya. Oke, next. Permasalahan yang timbul dari kebijakan pemerintah hampir tidak dijumpai dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi karena ada jawabannya selain yang B? Kebijakan yang dibuat mengakomodasi kebutuhan daerah. Kalau kebijakan yang dibuat pusat kemudian mengakomodasi kepentingan daerah, ini akan banyak terjadi celah, ya, banyak miss-nya nanti. Karena pentingnya beda-beda tiap daerah, gitu. Maka nggak bisa kita lakukan poin A ini nggak bisa. Ya. C, kebijakan diputuskan dalam waktu relatif lama. Enggak ya, justru malah dari masalah ya. Kalau kelamaan ya. Tidak ada campur tangan pemerintah pusat. Wah, itu malah simpang siur kalau tidak ada campur tangannya. Kemudian semua kebijakan diputuskan daerah, enggak juga. Ya. Jawabannya B ya. Adanya keseragaman kebijakan di wilayah Indonesia, ya. Kebijakannya yang diseragamkan. Kemudian berikutnya, salah satu ancaman bagi negara kesatuan adalah adanya kelompok tertentu yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Jika ada ancaman tersebut, sikap yang sebaiknya ditunjukkan adalah, nah sikap kita apa nih? Sebagai warga negara, sikap kita mencari akar permasalahan munculnya kelompok separatis. Tugas kita bukan tuh. Oh, kalau gitu ini banget ya, kreatif banget ya. Kita udah kayak detektif Conan ya, mencari akar masalahnya di mana nih, wah gitu ya. Bukan tugas kita ya Bapak Ibu ya. Yang B, meningkatkan rasa empati terhadap kaum separatis. Malah ada empati ke kaum separatis itu bagaimana ceritanya? Kita mendukung atau gimana gitu ya? Gitu ya. Tapi kita suka tercetus juga, iya ini sebab Indonesia ini tidak pembangunan tidak merata ya. Di desa-desa di daerah-daerah yang ada gerakan merdekanya mereka merasa dianaktirikan segala macam. Terus kita merasa empati gitu ya, enggak gitu ya. Kalau kayak begitu maka disintegrasi bangsa akan terjadi ya. Banyak yang memerdekakan diri dari Indonesia. Yang C, menggalang dukungan untuk melawan secara militer. Itu bukan tugas kita ya Bapak Ibu ya. Bukan. Kemudian yang D, menjaga keamanan masyarakat. Nah ini yang paling mungkin kita lakukan adalah menjaga keamanan dan keterlibatan masyarakat ya. Karena kita bagian dari masyarakat, maka kita jaga keamanannya dan kita jaga ketertibannya ya. Kalau memaklumi adanya kelompok separatis ya tadi ya, malah banyak nanti yang mau merdeka. Next. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan pada masa sebelum dan sesudah 1928 memiliki perbedaan. Nah perbedaannya apa nih Bapak Ibu nih? Sebelum 28 dan setelah 28. Kedaerahan dan nasional. Ya, ada yang jawab selain B nggak? Ada? Jadi kalau kita lihat sejarah di sebelum 28 itu, jadi pergerakan perjuangan untuk melawan penjajahan itu masih sendiri-sendiri ya. Misalnya perlawanan rakyat Banten, hidup Banten ngomong sendiri gitu ya, kalah jumlah ya, kalah. Perlawanan apalagi di Ponorogo ya, itu kan sebelum 28 ya, sebelum 28. Apalagi perang di Ponorogo kan sebelum
1928. Kemudian yang Sultan Agung ya dari Mataram juga sebelum 1928. Jadi masih sendiri-sendiri, tapi setelah 1928 itu sudah mulai sifatnya nasional. Ya. Kemudian banyak berdiri organisasi-organisasi yang sifatnya nasional juga, ya. Maka itu membedakan perjuangan sebelum dan setelah 1928. Oke, jawabannya B. Berikutnya nomor 7. Nah, Pak Rudi. Ada yang kenal Pak Rudi nggak di sini? Ada yang namanya Pak Rudi nggak ya? Soalnya di mention. Pak Rudi adalah kepala sekolah di suatu SMA. Sudah 10 tahun sekolah dipimpin Pak Rudi memiliki status akreditasi B. Pekan depan akan ada dilakukan proses akreditasi terbaru yang memungkinkan sekolah yang dipimpin Pak Rudi berubah status akreditasi menjadi A. Jika ini maksudnya memungkinkan ya, artinya belum pasti nih akreditasinya. Jika Anda menjadi Pak Rudi, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Yang A, mencari tahu daftar nama petugas yang akan melakukan proses akreditasi. Maksudnya apa berarti? Poin A. Cari tahu deh nama petugasnya siapa yang mau melakukan proses akreditasi. Tujuannya apa nih? Hah? Gratifikasi. Ini kayak gini marah gak sih Pak? Kok kayaknya ada ya? Kayaknya ada ya? Ya gak sih? Siapa nih panitia yang mau datang nih? Wah, rampenya luar biasa. Gelar karpet merah. Wes, bikin gapura. Wah, sampai begitunya. Terus pulangnya dikasih bukan amplop Pak sekarang. Map. Di dalamnya? Dalamnya? Yang penting dalamnya ya. Mapnya nggak penting ya. B. Memberikan pesan kepada semua guru untuk bersikap ramah selama proses akreditasi berlangsung. Bersikap ramah itu apa itunya hubungannya dengan proses akreditasi? Nggak ada ya. Nggak ada, maka nggak nyambung ya. Bersikap ramah. Yang C. Menyiapkan uang transportasi. Nah ini udah terang-terangan ya. Untuk petugas yang datang dengan harapan petugas tersebut membantu dalam menaikkan akreditasi sekolah. Ya ini nggak boleh ya. Yang E. Membiarkan proses akreditasi berjalan dengan semestinya tanpa mempersiapkan persiapan khusus. Nah ini juga salah. Dia nggak persiapan dah, biarin apa adanya. 10 menit, 15 menit. Oke, makasih Bu Asri. 15 menit lagi ya, kita cepat aja ya. Jawabannya D. Nomor 8. Nah, Anton dapat gaji 7 juta setelah bekerja selama 10 tahun di kantornya. Gaji tersebut hanya cukup untuk membiayai kebutuhan makan keluarga, anak sekolah, dan cicilan rumah ya. Gaji segitu cukup sih, Bapak Ibu? 7 juta untuk makan keluarga, anak sekolah, dan cicilan rumah cukup gak sih? Sekarang nggak cukup kayaknya ya. Iya. Oke, saat ini Anton bercita-cita ingin membeli mobil. Apa yang sebaiknya Anton lakukan? B. Berusaha mendapatkan penghasilan tambahan di luar pekerjaannya. Ya. Apa contohnya? Dagang ya. Apalagi? Grab, betul. Gojek. Sekarang lagi banyak loh Pak, Bu, yang kayak begitu. Jadi dia karena pergi ke kantor dan pulang kantor, dia sempatkan untuk cari tambahan ya. Itu. Kalau yang saya tahu pernah di teman saya di Senayan itu, jadi dia cari teman-teman memang searah pulang dengan dia, ya, yang naik kendaraan umum, terus kemudian dia kasih tarif lebih rendah dari kendaraan umum. Di kolektif, naik mobil bareng sama dia, terus satu orang biar berapa gitu ya, sama pulang pergi. Jadi dia tuh udah free bensin, ada kelebihan sedikit gitu. Pinter emang ya, cari peluang. Tapi bukan ini, kalau berusaha mendapatkan penghasilan tambahan di luar pekerjaan bukan yang lain ya, maksudnya kayak nyopet ya gitu ya. Bukan ya, itu pekerjaan memang, tapi bukan itu loh, ya. Yang halal ya tentunya ya. Oke. Next. Oke, 9. Saat Anda diminta menjadi narasumber oleh satu instansi pemerintah, Anda mendapatkan honor, diminta tanda tangan kwitansi kosong. Pernah nggak? Jujur nih, pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah jadi pembicara? Nggak pernah ya? Oke, nggak pernah ya. Apa yang sebaiknya Anda lakukan?
Jawabannya A ya, menerima honor tersebut dan meminta agar mendatangi kwitansi sesuai dengan nominal yang diterima ya. Untuk kebutuhan soal CAT memang harus dijawab seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti ketika kondisi lapangan berubah ya terserah Bapak Ibu ya. Artinya kebijakan kebudayaan kantor masing-masing ya. Pengalaman berarti. Ya. Ini normatisme bilang ya kira-kira gitu ya. Biar lulus TWK-nya ya. Oke, jawabannya A ya. Next, nomor 10. Gratifikasi dapat dianggap menjadi suap apabila ya, gratifikasi dapat dianggap menjadi suap apabila C. Berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Betul. Nah, ini diatur di iya betul sekali terkait dengan gratifikasi ya. Itu diatur di dalam undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya. Itu setiap gratifikasi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ya, jawabannya yang C ya, karena sesuai dengan Undang-Undang 20 tahun 2001. Berikutnya nomor 11. Nomor 10 ya, sorry. Gratifikasi dapat dianggap menjadi suap apabila ini udah tadi ya. Nomor 11, next. Mbak Panitia. Digeser dikit Mbak Panitia. Nomor 11. Iya. Nah, filsuf terkemuka Shepard menyebut integritas diri sebagai kesatuan yang mencakup 4 nilai, yaitu ini masuknya ke teori ya, ada fisik, mental, sosial, dan spiritual. Nanti bisa di review lagi ya. Lanjut, kita lanjut. Nomor 12. Nomor 12. Ya. Petugas pajak berkunjung ke kantor Anda untuk memeriksa laporan pembayaran perusahaan. Atasan meminta Anda untuk menemani petugas tersebut selama proses pemeriksaan dan memberikan sebuah amplop berisi uang. Apa yang Anda harus lakukan? Ada jawaban lain selain 5 opsi ini nggak? Nggak usah dikasih, udah kantongin aja gitu ya. Waduh, jangan ya. Ini kita bicara tentang integritas ya. Makanya harus benar-benar lurus lah, misalnya gitu. Konsisten, jujur, dapat dipercaya ya. Mematuhi tata tertib, mematuhi undang-undang. Nah, ini konsep integritas nih. Dan sebagai calon ASN tentunya harus memegang kuat ini ya, karena nggak bisa kita seperti menjalankan perusahaan sendiri gitu, karena kita dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Nah, jawabannya adalah menolak permintaan tersebut ya. Mungkin Bapak Ibu akan menghadapi kondisi seperti ini mungkin ya. Di kemudian hari Bapak Ibu akan menghadapi kondisi seperti ini ya. Dilema memang, yang minta atasan misalnya gitu. Misalnya deh ya, hanya misal ya. Tapi kita gimana dong kalau nolak, nanti jadi catatan kan gitu ya. Naik jabatannya dipersulit segala macam. Gak usah khawatir Bapak Ibu ya. Gak usah khawatir. Memang harus menolak permintaan tersebut ya. Jadi gak bisa kemudian kita melakukannya asalkan atasan bertanggung jawab, itu juga nggak bisa. Karena ketika terjadi temuan yang diproses ya yang memberikan amplop ya. Jadi hati-hati banget. Berikutnya nomor 13. Wah, 7 menit lagi nih. Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial ya. Dalam membuat perjanjian internasional, presiden mendapat persetujuan dari DPR ya. Itu ada di mana diaturnya? Undang-undang apa? Undang-undang dasar pasal 11 ya. Di pasal 11 itu terdiri dari 3 ayat ya. Salah satunya mengatur tentang
presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Jadi memang harus melibatkan DPR ya Bu, Bapak. Kalau Indonesia mau perang lawan Singapura misalnya gitu, ya tentunya harus persetujuan DPR. Karena DPR itu representasi dari rakyat Indonesia gitu. Kalau DPR nggak setuju berarti kan rakyat nggak setuju ya. Oh nggak juga ya ternyata. Nggak ada yang nyeletuk nggak juga gitu ya. Kayaknya ada yang punya ini dengan DPR nih. Oke, nah berikutnya kita ke nomor 13, sistem pemerintahan Indonesia. Ayo tadi udah ya. 14. Konstitusi adalah hukum dasar baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Hukum dasar tertulis biasanya disebut Undang-Undang Dasar. Ya, ini hukum dasar tertulis ya. Kalau yang tidak tertulis apa Bapak Ibu? Yang tidak tertulis apa namanya? Konvensi ya. Ya. Diingat-ingat nih. Kalau yang tertulis namanya Undang-Undang Dasar, kalau yang tidak tertulis namanya konvensi. Apa sih konvensi itu? Ya hukum dasar yang tidak tertulis gitu ya. Gampangnya begitu ya. Jadi walaupun konvensi ini dia tidak tertulis, tapi konvensi itu dapat mempengaruhi hasil dari sebuah kesepakatan. Ya. Jadi kalau menurut KBBI, konvensi itu adalah sebuah kesepakatan atau mufakat ya, pemufakatan, terutama mengenai tradisi atau adat dan lain-lain. Nah, contoh konvensi itu di dalam ketatanegaraan di Indonesia itu, ya, contoh konvensi itu ada misalnya upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus itu konvensi, ya. Ada gak di Undang-Undang Dasar? Nggak ada. Ada lagi misalnya pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus sebelum hari kemerdekaan. Nggak ada di yang tertulis, tidak ada. Kemudian program 100 hari ya, gitu kan. Jika saya jadi presiden maka program 100 hari saya adalah WC gitu-gitu kan. Itu nggak ada dalam hukum dasar, juga ada, ya. Apalagi foto ya, foto bersama presiden dan wakil menteri-menterinya, foto wakil presiden dan wakil presiden di kantor pemerintahan, itu kan tidak tertulis, itu nggak harus, tapi itu dilakukan gitu ya, sebagai suatu hal yang sudah semestinya dilakukan gitu ya. Nah berikutnya ke nomor hukum yang tidak tertulis. Nah udah sekalian jawab ya tadi ya. Yang tidak tertulis adalah konvensi. 16. Pancasila tidak mengenal fasisme, sebab fasisme bertolak pada dia lebih titiknya kepada person, satu orang itu, kayak mengkultuskan seseorang gitu ya. Jadi itu fasisme. Nah ciri-ciri fasisme itu, ideologi fasisme itu ada ciri-cirinya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, tidak adanya kebebasan serta kemerdekaan untuk individu, ya, nggak ada kemerdekaan kebebasan individu, nggak ada. Yang kedua, pemerintahannya bersifat diktator, ya. Pemimpin itu absolut udah, jadi nggak bisa dikritik ya, disindir pakai meme gitu nggak bisa. Di Indonesia kan wah luar biasa ya. Di sana sudah nggak ada kepala kita, hilang langsung, ya, tinggal nama. Kemudian pemerintahannya dengan sistem satu partai saja, karena kan tadi ya fasis. Tidak mengakui adanya persamaan derajat antar manusia, ya. Adanya yang diperintah dengan yang memerintah, gitu. Kemudian dia kekuatannya di gerakan militer, fasisme itu, ya, tidak ada social movement, gerakan sosial nggak ada, ya. Gerakan militer itu sangat dibutuhkan oleh paham fasisme, karena sifatnya kan menekan ya, memaksakan.
17. Sistem pertahanan RI bersifat semesta. Tadi kita sudah bahas ya. Jawabannya D ya. Melibatkan seluruh rakyat dan seluruh komponen bangsa. Ya. 18. Pada masa berlakunya konstitusi hari S ya, Republik Indonesia Serikat. Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlementer ya. Sistem parlementer. Yang C ya, parlementer. Kemudian 19. Nah, ini asli, abadi, tunggal, dan tidak terbatas merupakan sifat kedaulatan menurut Jean Bodin ya. Nanti dilihat aja kalau Agustinus itu pendapatnya apa, Thomas Aquinas itu pendapatnya apa. Iya. Oke, nomor 20. Usaha-usaha yang tidak dilakukan oleh Indich Partij adalah mengadakan pertemuan antar anggota untuk mendiskusikan nasib bangsa. Usaha yang tidak dilakukan Indich Partij. Nah, kita harus lihat nih sejarahnya gimana ya, gitu ya. Jadi Indich Partij itu dia punya program kerja. Nah, program kerjanya itu pertama adalah menyerap cita-cita nasional. Ya. Kemudian memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan baik dalam bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. Yang ketiga, memberantas berbagai usaha yang mengakibatkan kebencian antar agama, ya. Kemudian memperbesar pengaruh pro-India di pemerintahan. Yang kelima, berusaha ya hak bagi semuanya. Tapi di sini cita-cita kesatuan nasional Indonesia ada ya. Jadi pengaruh pro-India ya jelas ya. Tujuannya lebih ke sana sih. Kemudian yang D, berusaha mendapat persamaan hak bagi semua orang Indonesia, ya betul. Yang E, memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia, betul. Yang tidak ada dalam program kerjanya Indich Partij itu adalah mengadakan pertemuan antara anggota untuk mendiskusikan nasib bangsa. Itu yang tidak ada. Mengadakan pertemuan antara anggota itu teknis banget ya. Oke, nomor 21 kita langsung. Ini sudah habis. Kita cepat aja ya. Tujuan Serikat Dagang Islam (SDI) diubah menjadi SI ya, Serikat Islam adalah tujuannya adalah memperluas gerak usahanya. Ini tujuan awal ya, Bapak Ibu ya. Awalnya itu adalah karena motif perdagangan. Ya. Jadi kalau kita baca sejarahnya itu menarik sebenarnya. Dari cuma dagang terus kemudian merambah kepada nasib seluruh masyarakat atau masyarakat Indonesia gitu. Ya. Makanya kemudian begitu meluas, dagangnya dihilangkan Bapak Ibu. Karena tujuannya tidak lagi untuk ekonomi, bukan motif perdagangan, tapi udah lebih kepada nasib rakyat Indonesia. Nomor 22. Salah satu keputusan yang dihasilkan di sidang PPKI pada tanggal 9 Agustus adalah ya, jawabannya C, menetapkan wilayah Indonesia menjadi provinsi. Nah, dalam sidang PPKI nanti dibaca lagi sejarahnya. Itu 3 kali sidang ya. 18, 19, 22. 18, 19, 22. Ini tanggalnya itu tuh. Ya pada tanggal, ini kan tanggal 19 ya. Tanggal 18-nya apa keputusannya? Jadi sidang pertama itu tanggal 18, itu keputusannya adalah mengesahkan Undang-Undang Indonesia tuh. Makanya jangan terjebak nih, ini soal agak menjebak nih. Kalau Bapak Ibu jawabnya yang B, ya betul kalau di tanggal 18 Agustusnya. Ini yang diminta tanggal 19 Agustus. Kalau 19 Agustus berarti jawabannya adalah yang menetapkan wilayah Indonesia menjadi provinsi-provinsi ya. Kalau nanti Ibu Bapak ngecek dalam sidang PPKI ini, jadi dibagi tuh provinsi itu banyak tuh ya, kelihatan daftarnya. Oh ini tuh hasilnya sidang
UPKI tanggal 19 Agustus 1945 ya. Baik, kita ke nomor 23. Politik luar negeri yang bebas aktif diarahkan untuk mencapai tujuan nasional Indonesia menurut Dr. Andes Muhammad Hatta. Tujuan politik luar negeri Indonesia antara lain sebagai berikut kecuali yang C ya, melaksanakan sistem pendidikan agar bisa memajukan bangsa dan negara. Jadi menurut Hatta itu tujuan politik luar negeri itu lebih dikedepankan adalah terkait dengan pertama motifnya pertama terkait dengan ekonomi ya. Motif ekonomi. Jadi bagaimana kemudahan memperoleh barang-barang dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran bagi rakyat. Kemudian tujuan politik yang berikutnya adalah meningkatkan perdamaian internasional. Kemudian yang ketiga meningkatkan persaudaraan bangsa, dan yang keempat adalah mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Ya. Jadi yang bukan adalah terkait dengan sistem pendidikan ya. Nomor 24. Oke. Panitia minta waktunya sedikit lagi. 24. Untuk membicarakan persiapan konferensi Asia Afrika. Ini masih persiapan ya Bapak Ibu, jangan sampai terjebak pada soal. Ya, masih persiapan konferensi Asia Afrika. Pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1954 atas undangan Perdana Menteri Indonesia pada para Perdana Menteri peserta konferensi Kolombo, ada Birma, India, Indonesia, Pakistan. Mengadakan pertemuan di mana pertemuannya? Jadi kalau konferensi Asia Afrika yang terkenal kan di mana? Di Bandung ya. Tapi soalnya itu ini perannya sebelumnya. Jadi sebelumnya mereka ketemuan dulu tuh, gitu kan? Ketemuan dulu di Bogor. Untuk apa? Untuk membahas ya kemungkinan Indonesia menjadi penyelenggara konferensi Asia Afrika ya. Jadi banyak yang jawab Bandung ya. Ya. Nah, KA-nya baru di Bandung. Kalau persiapannya di Bogor. Gitu ya. Baik. Lanjut ke nomor 25. Nah, ini ke teks lagi, kita percepat saja, nggak usah lama-lama di teks. Jawabannya apa Bapak Ibu? 25. Rangkuman manakah yang paling tepat untuk teks tersebut? Bicara tentang apa ini? Kemacetan. Betul. Oke. Yang jawabannya selain A ada? Wes, jawab A semua ya. Wah ya benar-benar. Ini calon ASN semua nih, luar biasa. Keren. Jawabannya A ya. Jadi di atas dia bicara tentang kemacetan ya. Implikasinya, ada kerugiannya ya. Kemudian perencanaan penataan oleh aparat yang visioner dan tidak korup ya. Ini dibahas di teks ya. 26. Hubungan isi antar paragraf dalam teks tersebut yang paling tepat adalah ya B. Paragraf ketiga merupakan solusi paragraf kedua ya. Kita lihat di paragraf ketiga ya, itu lihat ada penegakan hukum ya, mau visi yang kuat dari aparat yang visioner, tidak korup ya, apalagi dukungan pemerintah ya. Nah, paragraf ketiga merupakan solusi dari paragraf kedua. Paragraf kedua kan ada kemacetan, lalu lintas yang parah ya. Oke, jawabannya yang B. Nomor 27. Penulisan teks tersebut berpihak pada siapa nih? Pada pemerintah kan? Pada masyarakat ya. Ya, tentunya solusi ini untuk masyarakat. Ya, tugas pemerintah kan itu ya, mengurai masalah pada permasalahan yang ada di masyarakat ya. Nomor 28. Manakah pernyataan yang jawabannya terdapat dalam paragraf kedua? Mana? Yang ada yang jawab selain D? Enggak ada ya. Yang online ada yang jawab selain yang D? Enggak ada ya. Itu keren ini.
Mantap. 29. Perbedaan gagasan dalam paragraf tersebut. Perbedaan gagasannya? Ada yang jawab selain D? Iya, jawaban ini cocok kayaknya. Mantap. Wah, keren ini alumni Reforma nih kayaknya. Lulus semua nih. Wes, bahaya nih bagi kementerian dan lembaga lain ya gitu ya, atau dari yang lain ya. 30 terakhir. Apa kelemahan teks tersebut? Iya, jawabannya yang A ya. Nggak ada hubungan antara penjelasan kecerdasan emosi di kalimat 9, mana kalimat 9? Ya, itu dia kalimat 9 dengan pilar di kalimat 10 ya. Gitu. Itu kelemahan teks tersebut. Baik, Bapak Ibu, mungkin sampai sini kebersamaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila banyak job-job yang garing gitu ya. Sampai ketemu mungkin di lain waktu. Harapannya nggak ketemu lagi ya, karena sudah jadi ASN ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.